Halo Sobat FEB, aku yakin kebanyakan dari kalian pasti suka nonton film. Mereka membawa kita ke dunia baru yang penuh cerita, emosi, dan tentu saja pembelajaran. Sebelumnya, kalian perlu tahu nih kalau di FEB kita memiliki beberapa prinsip. Salah satunya adalah kepemimpinan. Nah, kita bisa belajar tentang contoh-contoh seorang pemimpin dari film-film ini, baik fiksi maupun non-fiksi. Film pertama kita adalah Invictus. Film ini menceritakan tentang presiden kulit hitam pertama Afrika Selatan, Nelson Mandela, dan pertandingan juara dunia rugby Afrika Selatan yang saat itu masih dalam masa post-apartheid. Saat itu, perpecahan warga kulit hitam dan warga kulit putih masih sangat terasa. Dan untuk mengatasi masalah itu, Nelson Mandela berencana menetapkan kepemimpinan transformasional yang sangat penting untuk membawa perubahan drastis dalam sebuah organisasi. Kita dapat melihat dari film Invictus bahwa Mandela dapat menyatukan dua komunitas bangsa yang berbeda dengan bantuan rugby yang digunakan sebagai simbol. Dia menginspirasi rakyatnya dengan karisma dan visinya tentang bangsa yang bersatu dan apa yang bisa mereka raih bila mau bekerja sama dan saling menerima. Listen to your country. 7 minutes. 7 minutes. Defense, defense, defense. Film kedua yang akan kita bahas adalah The King of Speech. Film ini menceritakan tentang Raja Inggris Albert Frederick Arthur atau yang biasa dipanggil Bertie di kalangan royalty lainnya. Ia diharuskan untuk naik tahta setelah kakaknya memutuskan untuk melepaskan tahtanya. Pada tahun 1939, Inggris mendeklarasikan perang terhadap Jerman yang sekaligus menjadi titik mulai Perang Dunia Kedua. Bertie yang sekarang menjabat sebagai Raja George ke-6 memiliki kewajiban untuk mengutarakan pidatonya ke semua warga kerajaan untuk mempersiapkan diri menghadapi rintangan-rintangan yang akan datang. Tentunya ini menjadi masalah bagi Bertie yang memiliki kelainan berbicara yang membuatnya gagap saat ia merasa gelisah dan membuat berpidato menjadi sulit baginya. Tetapi berkat bantuan Locke, guru bahasanya, dan juga attitude-nya yang tidak mudah menyerah di bawah tekanan besar, membuat apa yang awalnya dikira sebagai kemustahilan menjadi sesuatu yang terrealisasi. Sebagai pemimpin yang diberi tanggung jawab besar, kita perlu memiliki kepercayaan kepada diri kita sendiri untuk tidak menyerah di hadapan rintangan yang besar. Shoulders loose, shoulders loose. Now loose. Nah, untuk film ketiga ini, kita bakal lihat dari salah satu film masa kecil kita, yaitu Kung Fu Panda. Tentu kalian sudah pernah menontonnya kan? Ketika si Panda, Po, terpilih sebagai Satria Naga, Shifu, yang bertugas untuk melatihnya, khawatir bagaimana Po akan siap menghadapi Tai Lung, si penjahat. Tapi, seiring berjalannya waktu, dia mengetahui bahwa Po tidak bisa dilatih sama seperti ia melatih siswa lainnya. Dia memiliki cara belajar dan motivasinya sendiri. Kita di sini belajar sebagai pemimpin, kita harus mengerti bahwa tidak semua orang itu sama. Setiap orang memiliki cara belajar mereka sendiri dan kecepatan mereka sendiri dalam melakukannya. Maka sebagai seorang pemimpin, tugas kita adalah menemukan cara itu dan membantu mereka tumbuh sesuai dengan kemampuan setiap individu. Jangan pernah memukul rata semua orang sama, tetapi jangan juga memperlakukan orang secara tidak adil. Itulah tanggung jawab seorang pemimpin. Forgive us, Master. We have failed you. No, if the panda has not quit by morning. Nah, sekian contoh pembelajaran dari film-film ini. Tentu saja masih banyak hal positif yang dapat kita pelajari dari film-film lain. Maka jangan pernah lupa mengambil hikmah yang positif saat menonton film, agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Apalagi sebagai Gamada FEB. Sekian dari kami, terima kasih.